Welcome to Another Cup with Liza Brown. Please welcome Joy Edwards. Wanita cantik ini bernama Joy, seorang selebgram sekaligus penulis buku bestseller berjudul Christmas at Goose Lane. Buku yang menampilkan kisah kehidupan Joy bersama suami dan kedua anaknya di suatu wilayah pedesaan. Sebuah gambaran kehidupan keluarga ideal yang sangat sempurna di mata para pembacanya. Bahkan buku itu pun kini telah mencapai edisi ke-12 yang dirilis setiap menjelang Natal. Pagi itu Joy diundang oleh salah satu stasiun TV untuk mempromosikan buku tersebut. Lisa selaku presenter kemudian meminta Joy menceritakan momen-momen liburan Natal yang ia jalani bersama keluarganya. Dengan bangga Joy pun menyampaikan berbagai hal yang selalu ia dan keluarganya lakukan di sepanjang liburan Natal. Dimulai dari menghias pohon Natal bersama, menyiapkan hidangan istimewa, hingga saling tukar hadiah yang selalu menjadi momen paling ditunggu. Di mata para penggemar setianya, kehidupan keluarga Joy adalah gambaran sempurna dari keluarga bahagia yang selama ini mereka idamkan. Namun di balik semua kisah manis yang Joy tuangkan dalam bukunya, tersimpan sebuah fakta yang selama ini ia sembunyikan. Fakta di mana hingga kini Joy nyatanya masih single, dan semua kisah yang ia sampaikan hanyalah bentuk dari imajinasinya semata. Seusai wawancara, Joy membuat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan manajernya bernama Josh, bahwa ia akan berhenti menulis serial buku tersebut. Joy mengaku sudah sangat lelah menjalani hidup dalam kebohongan. Setelah itu, Joy pun diantar pulang oleh supir pribadi sekaligus sahabat dekatnya bernama Max. Di sepanjang perjalanan, Max dan Joy iseng membahas tentang kisah persahabatan mereka sewaktu SMA. Tak lama kemudian Max mendapat panggilan telepon dari seorang wanita bernama Diana, pemilik sebuah toko roti yang selama ini terobsesi padanya. Namun Max langsung menolak panggilan tersebut. Max juga menceritakan bahwa ia dan Diana hanya bertemu sekali, dan itu pun saat Max sedang membeli roti di tokonya. Entah tanpa sengaja atau ada maksud tersembunyi di dalamnya, di buku Christmas at Goose Lane, Joy menamai toko suaminya dengan nama Max. Hal itu tentu membuat Max sangat penasaran. Ia lalu iseng bertanya pada Joy, apakah toko tersebut terinspirasi olehnya? Joy pun langsung membantah dengan mengatakan bahwa nama tersebut terinspirasi oleh nama tokoh pendeta di film The Exorcism. The old priest and the exorcist. Berbanding terbalik dengan gambaran indah yang ia tuliskan di buku, faktanya kehidupan Joy sangat jauh dari kata sempurna. Tak ada sosok yang menanti kepulangannya, tak ada bahu tempat ia bersandar ketika lelah, dan tak ada senyuman hangat yang menemani kesunyian hatinya. Seolah gambaran keluarga ideal yang Joy tuangkan di dalam buku-bukunya adalah bentuk perwujudan doa dan impian yang selama ini ia panjatkan. Untungnya Joy masih memiliki beberapa orang yang mampu sedikit mengusir kesunyian di hatinya. Di antaranya ada Martha, asisten rumah tangga yang telah bekerja dengan Joy selama puluhan tahun lamanya. Lalu ada Freddy, si tukang pos yang selalu menyempatkan waktu untuk singgah di kediaman Joy. Selain itu ada juga Sabrina dan David, dua kakak beradik yang merupakan anak dari tetangga sebelah. Meski tingkah keduanya kadang membuat Joy sedikit kesal, namun tak bisa dipungkiri jika kehadiran keduanya telah membawa sebuah warna dalam kehidupan Joy. Di suatu pagi, Joy iseng mengunjungi Max yang sedang fokus melukis. Lukisan itu nyatanya dibuat khusus untuk Joy sebagai hadiah Natal dari Max. Karena kediaman Max sedang dalam tahap renovasi, sudah sebulan lebih ia pun numpang di guest house milik Joy. Selama ini Max juga sudah beberapa kali mencoba menawarkan lukisan-lukisannya ke berbagai galeri seni. Namun sayang ia selalu saja mendapat penolakan. Sebagai sahabat, Joy pun terus memotivasi Max untuk tetap melanjutkan karyanya. Sebab di mata Joy, Max bukan hanya sekedar sahabat yang selalu setia menemaninya, tapi juga seorang pelukis handal yang selalu mampu membuatnya kagum. Mendengar pujian dari Joy, Max pun seketika tersenyum. Karena esoknya Joy akan kembali menghadiri sesi wawancara bersama Lisa, malam itu ia pun berinisiatif membuat kue berbentuk rumah dan istana. Nantinya kue itu akan ia perkenalkan sebagai hasil kreasi kedua buah hatinya, yaitu Tommy dan Sissy. Dua sosok fiktif yang selama ini menjadi bagian dari kisah yang tertulis di dalam bukunya Joy. Ketika kue itu ditampilkan, para penonton pun dibuat kagum oleh detail dan keindahannya. Seolah kue itu benar-benar dibuat oleh kedua buah hatinya Joy. Saat memasuki jeda iklan, Joy dihampiri oleh John Merriman, pemilik perusahaan penerbit sekaligus sosok penting di balik kesuksesannya Joy. John kemudian menyampaikan kabar baik mengenai lonjakan penjualan buku tersebut.
Penampilan Joy di acara Lisa ternyata telah menarik banyak pembaca baru dan semakin meningkatkan penjualan. Namun di tengah kebahagiaan itu, dengan berat hati Joy menyampaikan niatannya untuk menutup seri buku tersebut. Alih-alih memaksa, John justru mendukung apa yang telah menjadi keputusan Joy. Ia bahkan telah menyiapkan sebuah rencana khusus untuk mempromosikan buku tersebut. Di sela-sela sesi promosi, Lisa tiba-tiba menyampaikan sebuah kejutan spesial bagi para penonton setianya, di mana ia dan semua kru acara tersebut akan merayakan Natal bersama di kediamannya Joy. Mereka juga akan melakukan siaran langsung dan meliput segala aktivitas di sana. Mendengar hal itu, Joy pun sejenak terpaku dalam kepanikan. We're all going to Goose Lane for Christmas! Joy will be broadcasting live from her country home on Christmas Eve. Nyatanya semua itu adalah idenya John, dengan harapan acara tersebut akan menjadi penutup sempurna bagi kisah keluarga Joy. Namun nyatanya selama ini John tak tahu jika gambaran keluarga ideal yang Joy tulis di bukunya hanyalah sebuah imajinasi semata. Joy yang dilanda kepanikan lantas meminta bantuan Josh untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Terlebih Natal hanya tinggal 3 hari lagi. Namun alih-alih menenangkan Joy, Josh malah ikut-ikutan panik dan meminta Joy untuk menghadapinya sendirian. Sekembalinya ke rumah, Joy langsung curhat pada Max tentang permasalahan yang sedang ia hadapi. Joy merasa sangat bersalah atas kisah keluarga palsu yang selama ini ia tuangkan di bukunya. Max pun spontan bercanda. Jika seandainya ia menjadi suami Joy, mungkin masalahnya takkan serumit ini. Mendengar candaan tersebut, Joy pun seketika menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahannya. What did you just say? Made me your husband. That's it. I'm gonna put together a perfect family. Joy berencana menyewa beberapa orang yang bisa ia percaya. Tentunya untuk memerankan tokoh-tokoh fiktif yang tercantum di dalam bukunya. Dan rencana itu pun dimulai dengan memohon pada Max untuk mau menjadi suami settingannya. Langkah selanjutnya Joy mulai membujuk Martha untuk mau memerankan tokoh ibunya. Awalnya Martha menolak karena ia tak ingin terlibat dengan semua kebohongan yang telah Joy ciptakan. Selain itu bulan depan ia juga akan resign sebagai asisten rumah tangganya Joy. Namun karena Joy terus memaksa, Martha pun akhirnya bersedia memenuhi permintaan Joy. Namun dengan sebuah kesepakatan, yaitu Joy harus memberinya uang pensiun selama setahun penuh dan juga membiayai liburannya selama sebulan. Tanpa pikir panjang, Joy pun langsung menyetujuinya. Di sela-sela perbincangan, Joy tanpa sengaja melihat David yang sedang mengemudikan mobil ayahnya. Joy yang melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan, bergegas mendatangi David dan mulai menakut-nakutinya. Selain David belum memiliki SIM, Joy juga yakin bahwa David mengambil mobil itu tanpa seizin ayahnya. Jadi jika David ingin Joy tetap tutup mulut, maka David harus memenuhi keinginannya, yaitu berperan sebagai tokoh Tommy. Selain itu David juga harus bisa membujuk Sabrina untuk memerankan tokoh Sissy. Karena tak punya pilihan, David pun menyetujui permintaan Joy. Sebagai tokoh penutup yang akan memerankan sang ayah, Joy pun meminta bantuan Freddy untuk mengambil peran tersebut. Ia lalu mengumpulkan mereka semua dan mulai menjelaskan berbagai hal yang harus mereka lakukan. Tepat di hari Natal nanti, Lisa beserta staf akan melakukan siaran langsung di kediamannya. Mereka juga akan merekam segala aktivitas yang biasa dilakukan oleh Joy dan keluarganya. Jadi setiap tokoh harus bisa saling mengenal watak, sikap, dan juga segala rutinitas yang biasa dilakukan sesuai dengan gambaran yang tertulis di dalam buku. David yang penasaran lantas mempertanyakan alasan Joy yang tak mau memanggil keluarga kandungnya. Di momen itulah Joy pun mengungkapkan bahwa ia merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Joy sama sekali tak pernah mengenal siapa ayah maupun ibu kandungnya. Sejak kecil kehidupan Joy selalu diselimuti kehampaan. Hal itulah yang mendorong Joy menulis buku Christmas at the Goose Lane. Sebuah buku yang mewakili doa dan harapan yang selama ini Joy dambakan. Malamnya Joy dan Max diskusi di sebuah restoran mengenai semua persiapan yang harus mereka lakukan. Mulai dari dekorasi Natal, susunan menu makanan yang akan dihidangkan, hingga rangkaian acara yang hendak mereka tampilkan di hadapan Lisa. Setelah itu Joy tiba-tiba teringat akan kenangan 15 tahun yang lalu ketika ia dan Max mendatangi sebuah perayaan Natal. Kala itu keduanya berdansa bersama dan menghabiskan malam di tepian danau nan sunyi. Sebuah kenangan spesial yang hingga kini masih terbingkai jelas di benak Joy. Sontak Max pun terhanyut akan pesona cinta yang selama ini ia pendam. Terlebih lagi ketika Joy memasangkan cincin di jari manisnya. You think it's big enough? It's tradition. Oh, I forgot.
wreaths. Ketika Max sedang menemani Joy membeli pohon Natal, Max tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Diana. Melihat cincin di jari manisnya Max, Diana pun mendadak emosi dan menganggap Max telah memberinya harapan palsu. Hal itu tentu membuat Max sangat bingung, sebab ia dan Diana hanya bertemu sekali, dan Dianalah yang memaksa Max untuk memberikan nomor handphonenya. Sekembali ke rumah, Joy pun mengajak Max untuk singgah dan makan malam bersamanya. Joy kemudian iseng bertanya, mengapa hingga kini Max belum memiliki kekasih. Padahal Max tinggal di perkotaan yang tentunya dipenuhi wanita-wanita cantik. Max pun beralasan bahwa dirinya belum menemukan wanita yang cocok untuk dirinya. Wanita yang bisa membuatnya bahagia, meskipun hanya dengan senyuman sederhana. Max juga mengaku bahwa sebenarnya ia telah jatuh cinta dengan seorang wanita. Hanya saja wanita itu tak pernah mau membuka hatinya untuk Max. Namun tanpa Joy ketahui, sosok wanita yang Max ceritakan adalah dirinya. Seiring dengan gejolak cinta yang kian tumbuh di dalam jiwa, di momen itu Max telah memantapkan hati untuk mengungkapkan cintanya pada Joy. Namun saat Max hendak mengungkapkannya, what I wanted to say was, di telepon Josh memberitahukan bahwa lusa siang John akan mendatangi kediaman Joy untuk memastikan segala persiapan telah berjalan dengan baik. Selain itu, John juga sudah lama ingin mengenal keluarganya Joy. Mendengar hal itu, esoknya Joy dan keluarga kecilnya pun mulai menata dan menyempurnakan setiap detail yang telah direncanakan. Boom. Thank you. I'm gonna go get the others. Yes! Joy benar-benar menyusun segalanya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam buku. Seperti adanya kebun tomat di sudut ruangan, kandang ayam, hingga hiasan lampu Natal yang mengelilingi halaman. Momen kebersamaan tersebut perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat dari sekedar sandiwara. Sabrina seolah merasakan sentuhan kasih seorang ibu dalam diri Joy. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari ibu kandungnya. Sama halnya dengan Max dan David yang tanpa sadar membentuk sebuah hubungan layaknya ayah dan anak. Sedangkan Martha dan Freddy yang telah lama menjadi janda dan duda, diam-diam mulai saling menyimpan cinta. Kebersamaan yang awalnya hanya sebuah tipu daya, kini telah menumbuhkan tawa, cinta, dan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kini kebersamaan mereka bukan lagi sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah ikatan jiwa yang tak ingin saling melepaskan. Di tengah canda dan tawa, Joy tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan John. Dengan wajah sedikit canggung, Joy pun langsung memperkenalkan Max sebagai suaminya. Setelah melihat keharmonisan keluarga Joy dan segala persiapan yang ada, John memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu ia menyampaikan sebuah pepatah yang menyeratkan makna mendalam. Akan selalu ada retakan dalam setiap kehidupan. Namun dari retakan itulah cahaya bisa masuk dan menebar kehangatan. Entah apa makna di balik kalimat tersebut. Namun yang pasti kalimat itu menyisipkan sejuta tanda tanya di benak Joy. Your gallery? Thank you. I should be thanking you. You two are gonna have excellent on-screen chemistry. Setelah itu Joy meminta Max membelikan roti untuk hidangan malam Natal. Karena satu-satunya toko roti di wilayah itu adalah toko rotinya Diana, Max pun meminta David untuk pergi bersamanya. Sedangkan Joy dan Sabrina akan menyiapkan bahan makanan lainnya. Di sela-sela perbincangan, Sabrina menceritakan tentang kedua orang tuanya yang selalu disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan di hari Natal mereka malah melakukan perjalanan bisnis ketimbang menjalani liburan bersama ia dan David. Sabrina merasa beruntung bisa mengenal sosok wanita seperti Joy. Sosok yang bisa memberinya kehangatan seorang ibu yang telah lama ia rindukan. Sesampainya di depan toko roti, Max lebih dulu mengingatkan David untuk langsung mengambil roti yang telah ia pesan sebelumnya. Awalnya semua berjalan sesuai dengan yang Max rencanakan. Namun karena salah satu roti tertinggal, Diana pun keluar untuk mencari David. Sontak emosi Diana pun memuncak ketika melihat adanya Max di sana. Hi, Mom. Looking good, Mamacita. Tibalah di hari Natal, hari di mana mereka akan menyambut kedatangan Lisa beserta Starknya. Joy di situ tampil anggun dengan balutan gaun merah nan elegan. Begitu juga dengan Martha, David, Freddy, dan Sabrina yang juga tampil memukau. Kini rumah itu seolah telah menjadi panggung kecil yang dipenuhi cahaya kebahagiaan. Namun momen yang membuat Joy terpana ketika dirinya melihat kedatangan Max yang tampil begitu mempesona.
Melihat Joy yang dilanda kegugupan, Max pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Setelah itu Joy pun menyambut kedatangan Lisa. Liza! Just as you described it. So fresh. Oh, you better stay back. Oh, it doesn't get any fresher than this. Seusai merekam setiap sudut ruangan termasuk kebun tomat dan juga kandang ayam, Lisa kemudian diperlihatkan sebuah menu makanan spesial yang tengah disiapkan oleh Joy. Tak lama berselang Max tiba-tiba muncul dan langsung bersikap romantis pada Joy. Max bahkan memeluk dan mencium Joy yang membuat Joy seketika salah tingkah. Entah ciuman itu hanyalah akting semata atau sebuah ungkapan cinta yang sudah tak tertahankan. Joy kemudian memperkenalkan Lisa pada semua anggota keluarganya. Ia juga tak lupa memamerkan deretan lukisan Max yang terpajang indah di dinding ruang tamunya. Lisa pun nampak kagum dengan semua lukisan tersebut. Lisa bahkan ikut mempromosikannya langsung pada para penonton setianya. Siaran pun kemudian berlanjut ke sesi tukar kado. Satu persatu anggota keluarga kemudian memilih secara acak kado yang telah tersimpan di hiasan kaos kaki Natal. Namun suasana yang semula dipenuhi tawa bahagia sejenak terhenti oleh seseorang yang menekan bel pintu. Dan betapa paniknya Joy karena nyatanya orang itu adalah Diana. Why don't you take everyone to the table? Tak ingin kebohongannya terungkap, Joy pun langsung berimprovisasi dan meminta Max untuk mengajak Lisa ke meja makan. Setelah itu ia pun melepas mikrofon yang terpasang di kakinya dan bergegas menghampiri Diana. Menyadari adanya kamera yang mengintai, Joy pun bertingkah seolah Diana adalah tamu yang hendak menukar kado. Your husband. And what better time? Deserve each other. Oh, thank you. You joining us? No, she's vegan. Siaran kemudian berlanjut ke sesi makan malam. Lisa di situ benar-benar dibuat kagum dengan berbagai hidangan mewah yang tersaji di sana. Di sela-sela makan malam, Max tiba-tiba menceritakan tentang kisah awal pertemuannya dengan Joy. Ketika keduanya masih duduk di bangku SMA, tepat di malam Natal. Kala itu Max tanpa sengaja melihat Joy yang mengenakan sweater lusuh dan duduk sendirian di taman kecil dekat sekolah. Meski Joy sedang tenggelam dalam lamunan, namun Max seolah merasakan pesona lembut yang begitu memikat. Dan saat itulah Max menyadari jika Joy adalah cinta sejati dalam hidupnya. Mereka kemudian kembali melanjutkan makan malam, diiringi dengan tawa dan canda. Namun suasana mendadak kacau kala David yang hendak mengambil paha ayam tanpa sengaja menekan ujung meja terlalu kuat, hingga mengakibatkan meja itu pun patah. Max kemudian berusaha menenangkan suasana dengan meminta Sabrina menari di depan kamera. Namun tiba-tiba, Sabrina? Henry? Mom, you're supposed to be skiing. You're coming with me. Now. betapa paniknya Joy kala ibu David dan Sabrina tiba-tiba datang untuk menjemput kedua anaknya pulang. Joy kemudian memohon agar Lisa mau matikan kamera. Namun momen penuh drama itulah yang Lisa tunggu-tunggu. Momen-momen yang pastinya akan disukai para penonton dan menaikkan rating acaranya. Meski Joy masih berusaha untuk menutupi kebohongannya, Freddy dan Martha justru memilih untuk jujur dan mengungkapkan identitasnya. Di tengah kebimbangan, Max tiba-tiba mengajak Joy untuk berbincang empat mata dan mulai mengungkapkan perasaan cintanya. Mungkin bagi Joy ini bukanlah waktu yang tepat, namun Max tak ingin terus terjebak dalam sebuah ketidakpastian. Sebenarnya Max telah berulang kali mendapat tawaran kerja dengan gaji yang sangat tinggi. Namun semua tawaran itu ia tolak demi satu alasan sederhana. Max ingin selalu berada dekat dengan Joy meskipun sebagai sopir pribadinya. Selain itu, Max juga telah berbohong tentang rumahnya yang sedang direnovasi. Kebohongan itu ia lakukan agar ia memiliki alasan untuk bisa menumpang di kediamannya Joy. Sampai kapanpun Joy akan selalu menjadi cinta pertama dan terakhir bagi Max. Namun sayang, Joy hanya bisa terdiam tanpa kata. Hatinya seolah terjebak dalam sebuah keraguan yang begitu menyiksa. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Max pun akhirnya pergi membawa sejuta luka di hati. Joy. Setelah merenungi semua yang terjadi, Joy akhirnya menguatkan hati untuk mengungkapkan segalanya. Joy mengakui jika semua kisah yang tertulis di bukunya hanyalah sebuah kebohongan. Ia tak pernah memiliki anak, tak pernah memiliki suami, bahkan tak pernah mengenal siapa kedua orang tua kandungnya. Tentu Joy juga tak pernah merasakan kehangatan maupun arti sebuah keluarga. Itulah fakta kehidupan Joy yang sesungguhnya, bahwa dirinya hanyalah anak yatim piatu yang selalu diliputi kehampaan. I'm sorry. The real Joy Edwards is a fraud.
Sorry, Joy. Menyadari semua kesalahannya, esoknya Joy pun berulang kali mencoba menelepon Max. Namun Max yang masih sakit hati tak pernah mengangkat telepon dan membalas pesan dari Joy. Tak lama kemudian Freddy dan Martha pun datang mengunjungi Joy. Setelah meminta maaf atas kejadian semalam, mereka kemudian memberikan hadiah berupa foto kebersamaan keduanya. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena Joy lah mereka pun akhirnya bisa kembali merasakan cinta. Setelah itu Joy kedatangan David, Sabrina, dan juga ibunya yang bernama Giselle. Giselle benar-benar meminta maaf atas sikapnya tadi malam. Melihat kedekatan Joy dengan kedua buah hatinya, telah membuka mata Giselle akan hal penting yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari betapa David dan Sabrina sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi mulai saat ini ia janji akan selalu meluangkan waktu untuk kedua buah hatinya. Ternyata di balik kekacauan yang terjadi, tersimpan makna indah yang tak ternilai harganya. Seiring berjalannya waktu, Joy pun semakin merindukan sosok Max. Namun Max selalu saja menolak panggilan telepon dari Joy. Mendengar suara bel berbunyi, Joy yang menyangka jika itu adalah Max, dengan penuh antusias bergegas membuka pintu. Namun ternyata itu adalah John yang hendak mengecek kondisinya Joy. I just want to tell you how sorry I am for ruining your Christmas and possibly your whole company. John akhirnya mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah mengetahui tentang semua kebohongan Joy. Selama ini ia juga selalu menyimpan harapan agar Joy bisa menemukan cinta sejatinya, memiliki anak, dan menjalani rumah tangga seutuhnya. Namun karena hal itu tak kunjung datang juga, John pun mengambil resiko dengan meminta Lisa meliput kehidupan keluarga Joy. John menyadari jika hal itu beresiko menghancurkan nama baik perusahaannya. Namun risiko itu sepadan dengan apa yang akan Joy dapatkan. Joy pasti akan menyadari begitu banyak waktu yang telah ia sia-siakan selama ini. Mungkin Joy menyangka jika kejadian semalam telah menurunkan penjualan bukunya. Namun kenyataan justru berkata sebaliknya. Penjualan buku Joy ternyata meningkat berkali-kali lipat. Dan hal itu dikarenakan penonton menyukai sosok Joy apa adanya. Bye. Beberapa saat setelah kepulangan John, Joy akhirnya melihat Max yang sedang mengemasi semua lukisannya. Dengan penuh antusias, Joy pun bergegas menghampiri Max. Di momen itu Max nampaknya sudah bisa berdamai dengan kenyataan yang ada. Kenyataan bahwa sampai kapanpun ia hanya akan menjadi teman bagi Joy. Namun dengan tegas Joy langsung menepis semua anggapan itu. Sejak dulu Max selalu menjadi cinta sejati dalam hidup Joy. Bahkan tokoh Max yang ia ciptakan di dalam buku-bukunya adalah perwujudan cinta mendalam yang tak sanggup ia ungkapkan. Only time that I've ever let myself picture a future with someone, it's been with you. I love you. Have, and I always will. Akhirnya Max dan Joy pun saling menggenggam cinta dan juga janji setia. Keduanya kemudian menjalani kehidupan bahagia, merajut impian bersama, hingga tiba-tiba film pun tamat. Pada akhirnya perjalanan panjang Joy bukanlah tentang membangun citra sempurna di mata dunia, melainkan tentang menemukan keberanian untuk menerima dirinya apa adanya. Segala kekacauan yang terjadi, segala kebohongan yang terungkap dan setiap air mata yang jatuh, semuanya membawa Joy pada satu titik penting, bahwa cinta yang tulus tak pernah mungkin menjauh. Max dengan pendermaan hatinya selalu menjadi tempat pulang yang selama ini Joy cari dari kesunyian. Begitu juga dengan Joy di mata Max, sebuah gambaran cinta sejati yang akan ia bawa sampai mati. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Sekian recap alur filmnya, saya Joni pamit pulang dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.